Di dalam riwayat yang lain diterangkan kunu ya nabi al ilmi masabihal huda ihlasal buyuti surujal laili jududal qulub khulqanus thiyabi tu'rafuna fi ahli sama wa takhfuna ala ahli ardi. Jadilah kamu itu semuanya sumber pengetahuan. Jadilah kamu sumber pengetahuan. Maknanya orang-orang itu kalau ada masalah datang kepada dia, tanya kepada dia. Jadi kita orang yang seperti itu. Dengan sebab itu dia bisa menjawab, dikasih nasihat. Kalaupun tidak bisa menjawabnya ataupun ada keraguan tentang perkara itu, diarahkan kepada orang yang lebih baik. Ataupun dia masih muda, ketika ditanya tentang sesuatu yang nampak-nampaknya macam layak, macam belum layak dia menjawabnya, maka diarahkan, tanyalah kepada si fulan, tanyalah kepada si fulan, kepada ulama ini, kepada ulama ini. Jadilah kita orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita ini menjadi lentera petunjuk yang selalu menerangi rumah. Di rumah kita ini kita menjadi guru, menjadi penerang bagi keluarga kita, agar di dalam lingkungan keluarga kita itu tidak terjadi kegelapan. Istri tak dapat bertanya dengan suami, kadang-kadang anak tak dapat bertanya dengan bapak, tak dapat diagap bapaknya umumnya. Nak bertanya, ditanya bapaknya, Pak, hukum ini apa? Antara dia ikut tanyalah sendiri. Ini tak jadi kita nih. Jadilah kita lentera di rumah tangga kita, menjadi penerang di rumah tangga kita. Begitu ditanya, kalau belum tahu, sabo nak sabo nanti aku tanya dulu dengan siapa ustaz siapa, akan aku beri jawaban. Kita jadi orang yang seperti itu. Jangan pula kita menyerah ya. Tanyalah di kau dengan ustaz seorang, tak jadi gitu macam tu. Jadilah kita orang yang menjadi penerang di rumah tangga kita. Kemudian jadilah kita nih cahaya pada malam hari. Mana cahaya pada malam hari, kita hidupkan malam itu dengan ilmu-ilmu. Kita pelajari atau kita baca buku-buku atau kitab-kitab, pelajaran-pelajaran di malam hari. Jangan sih dihabiskan nengok TV aja umpamanya kan. Habis tidur ya umpamanya. Malam tuh digunakanlah untuk taklim, untuk baca hadis Nabi, untuk baca Al-Quran. Kita tak paham umpamanya, bacalah terjemahnya, bacalah tafsirnya, bacalah keterangan-keterangan dari para ulama tentang hal itu. Malam tuh gunakanlah. Tak dapat sejam, setengah jam pun jadilah. Tak dapat setengah jam, 10 menit untuk tahap awal itu pun dah elok dah. Lepas sholat isya sebelum tidur baca buku dulu, buku agama, buku tentang Islam. Baca sekejap. Bab apa mau, bab sholat, baca sekejap. Atau bacalah tafsir, atau bacalah hadis Bukhari atau hadis Muslim, atau bacalah ilmu-ilmu. Hidupkan malam dengan mempelajari ilmu. Cahaya malam. Kemudian hatinya senantiasa suci. Jadilah hati kita ini senantiasa suci. Maksudnya suci di sini ya bersih dari hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah. Dan ilmu ini bersama dengan malaikat, dia tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalam hati itu ada kotoran-kotoran. Ada sifat-sifat anjing umpamanya. Malaikat tidak mau dekat. Ketika di dalam hati seseorang itu ada sifat-sifat anjing, anjing itu kan kalau dikasih dia tak akan marah dengan kita dong. Kasih aja lah roti lempon, dah dia diam ya. Coba tak dikasih, ajab awak kena gonggong. Macam tiap kali lewat awak kena. Macam itu juga orang yang kalau dia di dalam hatinya ada sifat seperti anjing, kalau dia dikasih kan diam aja. Coba tak dikasih, tak pakai telolong. Ajab awak kena cerca di mana-mana. Coba kasih sikit aja dia, dah diamlah dia. Tak sebut-sebut gitu. Itu sifat itu bahaya tuh. Ilmu tak nak masuk dengan itu. Malaikat yang membawa ilmu tuh tak nak masuk.
Maka usahakan hati kita bersih agar malaikat itu mau masuk ke dalam diri kita dengan membawa ilmu. Malaikat itu akan membisikkan ilmu-ilmu. Nah, ilmu itu bersama dengan malaikat, maka sucikan hati kita. Kemudian berlakulah hidup sederhana, berbaju apa adanya. Jangan terlalu bermewah-mewah dalam berpakaian. Kalau sekiranya sudah cukup baju itu di rumah kita yang kita pakai sehari-hari 3, ya sudahlah, pakai itu 3. Kecuali 1 dah gosak, beli balik 1. Kalau dah gosak, belilah 1. Jangan pula sembahyang zuhur Kang bajunya lain, sembahyang asar lain lagi, maisa lain lagi yang, sembahyang subuh lain lagi yang. Masya Allah, ini berlebih-lebihan namanya. Janganlah kita jadi macam itu. Jadi pakailah pakaian seadanya. Usah sampai menunjukkan lagaknya kita dalam berpakaian. Kemudian hendaklah kita ini adalah orang yang senantiasa dikenal oleh penduduk langit, walaupun penduduk bumi tak kenal dengan awak. Apa tandanya? Penduduk langit itu akan kenal dengan kita manakala kita sering duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau kita sering duduk di majelis ilmu, malaikat itu, penduduk langit akan kenal karena nama kita sering disebut-sebut di majelisnya para malaikat. Si fulan bin si fulan, bapaknya pun disebut, bukan nama dia aja. Bapaknya pun disebut. Si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, sering disebut. Setiap kali duduk di majelis ilmu, setiap kali duduk di majelis zikir, maka namanya akan disebut oleh para malaikat. Namanya itu akan disebut-sebut di majelisnya para malaikat, sehingga para malaikat kenal. Oh, nama ini dah biasa dah kami dengar, dah tiap hari dah kami dengar, dah macam sehari kadang-kadang 4 kali 5 kali pula kami dengar namanya. Dah biasa, dah dikenal. Kalau ditanya penduduk bumi, si fulan bin si fulan tu mana rumahnya? Entah, aku pun baru ini kenal. Penduduk bumi tak kenal dengan dia, tapi penduduk langit, Masya Allah, semua kenal dengan dia. Karena seringnya disebut nama dia di langit. Maka kita jadilah orang yang senantiasa disebut-sebut nama kita di majelisnya para malaikat. Caranya bagaimana? Sering-seringlah duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Karena ini akan menyebabkan kita terkenal nanti di langit. Ketika kita wafat, ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita diangkat ke langit. Dibawa ke langit. Maka penjaga langit itu akan tanya, malaikat penjaga langit akan tanya, siapa? Ruh siapa nih? Ruh fulan bin fulan. Oh, dah kenal dah kami dah tahu dah ini. Oh, ini dia orangnya. Dah kenal semuanya dah. Dah sering kami dengar nama dia. Penduduk langit semua kenal. Penduduk bumi, siapa mati? Entahlah, kan? Tak ngerti orang penduduk bumi, tapi penduduk langit semua kenal. Kita usahakan sesering mungkin untuk duduk di majelis ilmu. Yang terakhir, Nabi SAW sampaikan, la yatlubu hadzal ilma ahadun la yuridu bihi illa dunya illa harramallahu alaihi arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dan ia tidak menghendaki kecuali dunia, melainkan Allah mengharamkan aroma surga baginya. Orang yang menuntut ilmu karena dunia, maka diharamkan mencium bau surga. Jadi kata Nabi, orang yang mencari ilmu karena memperoleh ingin mendapatkan dunia, karena dunia dia mencari ilmu, maka harum surga pun tidak akan tercium olehnya. Padahal harum surga itu akan tercium oleh seseorang 500 tahun sebelum dia sampai ke surga. 500 tahun sebelum dia sampai ke surga sudah tercium baunya. Bagi orang yang menuntut ilmu karena dunia, dia tidak akan dapat menciumnya. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun tak dapat. Nah, inilah bahayanya. Maka kita arahkanlah diri kita, masyarakat kita, generasi kita untuk menuntut ilmu semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.